Lumen nomor 11.710, 27 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tergerak oleh Belas Kasihan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 11a dan 13. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini mencatat sebuah cerita yang sangat mengharukan. Injil Lukas mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid Yesus pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak berbondong-bondong menyertai Yesus. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, seorang anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu yang menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, kemudian Yesus berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus menyembuhkan anak dari seorang janda di Nain ini sungguh-sungguh sangat menggemparkan penduduk kota Nain dan sekitarnya. Sebab
selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, orang-orang di kota Nain dan sekitarnya belum pernah melihat seseorang yang penuh kuasa sehingga mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tetapi orang-orang Israel yang tinggal di kota Nain tentu saja sudah mendengar cerita tentang kehebatan Nabi Elia dalam Perjanjian Lama. Nabi Elia termasuk salah satu tokoh hebat yang bisa membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Namun, kisah itu sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Maka, bisa saja orang Israel berpikir bahwa kisah membangkitkan orang mati hanyalah cerita kuno yang sulit untuk dipercaya. Tetapi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang muda itu, mereka pun takjub dengan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan anak dari seorang janda di Nain itu karena tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau kita membaca seluruh Injil, Yesus seringkali membuat mujizat atau melakukan sebuah keajaiban karena didorong oleh belas kasihan. Belas kasihan menjadi sifat Allah yang sungguh kuat. Sifat belas kasih merupakan sebuah perasaan kasih sayang yang muncul dari hubungan yang akrab dan mesra dengan Allah. Jadi, semakin dekat, akrab, dan mesra hubungan seseorang dengan Allah, maka semakin besar pula belas kasih dalam diri orang tersebut. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, tidak akrab dan tidak dekat dengan Allah akan sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki belas kasih. Kita pun dapat melihatnya dalam diri Yesus. Karena belas kasihnya yang begitu besar dan kuat, Yesus mau menyentuh tempat jenazah. Padahal menurut aturan agama orang Israel, dengan menyentuh jenazah akan membuat seseorang menjadi najis atau kotor. Orang yang dalam kondisi najis tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi Yesus membiarkan dirinya menjadi najis demi menunjukkan belas kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, umat manusia saat ini termasuk kita umat Katolik dan Kristen kurang memiliki belas kasih seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dalam situasi dunia saat ini, tentu saja kita rindu melihat tokoh-tokoh penting dalam gereja seperti Bunda Teresa dari Kalkuta, India. Beliau tidak merasa jijik atau takut untuk menyentuh orang-orang di daerah Kalkuta, India yang sakit, kotor, dan bau. Pada saat orang-orang di Kalkuta sendiri tidak peduli dengan mereka yang sakit, para gelandangan dan orang miskin yang bau, kotor, dan tidak terawat, Bunda Teresa justru hadir dengan penuh belas kasih yang sangat besar. Ibu Teresa memiliki belas kasih yang besar karena kedekatan dan keakrabannya dengan Yesus. Walaupun Ibu Teresa sangat sibuk menolong dan mendampingi orang-orang, beliau tidak pernah lupa berdoa, khususnya mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Sebab
Beliau sadar bahwa belas kasih yang dia miliki itu berasal dari Allah. Belas kasih itu akan hilang atau menjadi kering jika seseorang menjauhkan dirinya dari Allah. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Kita kurang memiliki belas kasih Allah karena kita memilih untuk menjauhkan diri dari Allah. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan doa yang teratur sehingga kita memiliki belas kasih Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tergerak oleh belas kasihan untuk membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami pun memiliki belas kasih pada sesama dengan menolong mereka yang menderita dan berkekurangan, serta mengampuni sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.